aku sapa sekali lagi teman-teman. Selamat malam. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman. Dan sudah ada Bu Evi di sini. Halo, Halo, Ibu. hai. Kita Ya, lagi ngobrol pembukaan. Oke. kayak di Di Javu sini juga, rasanya. iya karena baru beberapa menit yang lalu. Di sini juga ada Kak Devi nih, sudah on cam, tapi belum muncul di tempatku. Di tempat Devi muncul? Kelihatan berempat, udah berempat nih, aman. Oke, nice. Nah, kita alangkah lebih baiknya kenalan dulu nih. Masing-masing kita boleh memperkenalkan diri, nama dan juga mungkin kesibukannya. Karena kita juga bahas generasi, boleh juga disebutkan generasinya ini. Aku bener. Silakan Kak Devi, terus Bang Ben, Oh, terus oke. aku, terus Devi. Oke, silakan. Saya Devi Monica. Saya milenial. Terus kegiatannya saya fasilitator training. Apalagi sih Kak tadi pertanyaannya lupa. Udah itu doang. Ya sudah. Oke. Silakan Kak Ben. Ya, thank you pertama atas kesempatannya, thank you atas undangannya untuk Kak Ray yang mewakili Sabda Resources di Sabda Youth. Kenalkan, nama saya Maranatha Benedict. Saat ini saya sedang menempuh S2 Sekolah Kitab di Sydney College of Divinity. Lalu pelayanan saya mengembalakan suatu komunitas, saya juga pemurid, saya juga punya mentor, Pastor Garen Lemoindong. Lalu, ya itu saja dari saya. Mantap. Oke, dariku ya teman-teman. Salam kenal semuanya. Aku Ray, pelayanan di Sabda dan juga di gereja di GTD Glory Kediri. Di salam kenal semuanya. Silakan Bu Evi. Aku generasi Halo. milenial BTW. Enggak. Loh. Oke, halo selamat malam semuanya. Ya, di sini saya paling muda ya. Ya, ada maksudnya. Ya, saya kalau dilihat dari tingkatan generasi X sih, katanya teori-teori ya, karena rentang kelahirannya itu setelah baby boomers loh, di bawahnya baby boomers generasi apa ini? Generasi X gitu. Oh, Tapi masih berjiwa generasi Z kok. nggak jiwa alpha Kak. Oke, teman-teman. Nah, begitu ya. Bagi teman-teman di rumah yang mungkin baru pertama kali nonton Sabda Youth ya, apalagi khususnya teman-teman yang biasanya nonton di Sabda Resources, kali ini gitu, kita di Sabda MLC gitu ya. Jadi jangan kaget, jangan merasa asing karena kami sama-sama Sabda juga. Jadi tetap sama gitu. Nah, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth. Sabda Youth itu apa? Jadi Sabda Youth adalah acara live ngobrol bareng, membahas topik-topik yang relate dengan anak muda atau yang mungkin jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sebagai wujud visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, itu sekilas tentang Sabda Youth. Jadi kami akan ngobrol bareng, diskusi bareng. Bukan hanya kami berempat, tapi teman-teman di rumah juga kami ajak ngobrol bareng. Jadi silahkan teman-teman nanti ikut nimbrung, sekali lagi ikut ngobrol, ikut memberi tanggapan, ikut memberi pernyataan maupun pertanyaan juga boleh. Dan kalaupun mungkin ada pertanyaan yang kelewat dan belum kami bacakan, teman-teman komentar aja. Gitu. Terkadang ada bug nggak muncul di kami, jadi dobelin aja, jangan ragu-ragu. Itu ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja sebelum memulai diskusi, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Kak Devi boleh memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kasih kepada kami, Tuhan, untuk membahas tentang generasi alfa. Tuhan, berkati kami dalam pembicaraan kami ini, agar apa yang disampaikan bisa berguna untuk kami, juga untuk yang nonton, Tuhan. Biarlah apa yang dibicarakan bisa jadi berkat untuk mereka yang nonton juga, Tuhan. Dan biarlah apa yang Sabda lakukan untuk orang-orang di sekitar, untuk para followers bisa sangat berguna Tuhan dalam membantu mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Nah, thank you banyak Devi. Nah, teman-teman seperti yang kita sudah spill dari tadi nih, kita sedang membicarakan Gen Alpha. So, tiba-tiba aku merasa tua gitu. Karena biasanya Gen Alpha itu generasi di bawah milenial gitu ya, atau keturunan dari milenial. Nah,
teman-teman berbicara tentang Gen Alpha gitu, aku penasaran dan mungkin teman-teman juga memiliki penasaran yang sama. Kenapa mereka dinamai Alpha gitu? Kenapa nggak nama lain? Dan siapa sebenarnya mereka ini? Silahkan teman-teman. Jadi kalau aku tuh pikirnya generasi Alpha. Dulu kan waktu kecil tuh suka nonton Power Ranger ya. Itu ada robot yang namanya Alpha dan kayaknya pada zaman aku kecil, aku kan milenial ya, waktu zaman aku kecil, si Alpha tuh udah keren banget dan modern banget gitu. Dan saat itu tuh kayaknya nggak ada robot gitu. Dan ya waktu pas sekarang lihat generasinya disebut generasi Alpha mungkin ya mewakili hal yang modern itu gitu. Dan kita kan udah sampai generasi Z ya, kemarin udah ada X, udah ada Y atau milenial, udah ada Z. Nah mungkin sekarang balik lagi ke A ya, jadinya Alpha. Kayaknya sih gitu ya. Mungkin ada yang mau ngomentarin lagi Kak? Ya silakan Kak Evi. Aku nambahin sedikit ya, tapi menarik juga sih seperti yang disampaikan oleh Kak Devi tadi ya. Generasi Alpha, kenapa sih disebut generasi Alpha ya? Karena katanya kan ini generasi baru ya, dan ini betul-betul generasi yang sepenuhnya tuh lahir pada abad ke-21 ini gitu. Jadi disebut generasi baru karena sudah generasi Z itu generasi akhir, udah abjad terakhir dalam abjad Romawi gitu ya. Jadi kita masa mau balik lagi ke A gitu ya. Nah, karena ini menandai satu generasi yang benar-benar baru gitu, jadi kita mulai lagi dari awal, beneran dari awal, tapi kita pakai abjadnya, nggak pakai abjad Romawi, tetapi pakai abjad Yunani, itu dengan sebutan Alpha gitu ya. Nah, yang mencetuskan ini pertama kali itu sebenarnya McCrindle. Dan tadi dia menyebutkan dan mencetuskan ini sebenarnya sejak tahun 2000, antara 2005 dan 2008 gitu ya, karena melihat akan ada generasi baru ke depannya, dan kalau sudah ada generasi Z ini kita mau sebut dengan generasi Alpha, dan ini memang generasi yang betul-betul baru dan betul-betul mereka memang lahir pada era-era teknologi yang sangat-sangat canggih dan berkembang pesat gitu. Itu visioner banget ya Kak orangnya. Soalnya dia dari 2005, sementara si generasi Alpha sendiri baru lahir tuh 2010. Dan katanya sih ada prediksi itu tuh bakalan disebut Alpha sampai 2025 gitu. Keren banget gitu. Maksudnya visioner banget gitu si orangnya. Iya, Rey. Ya, silakan Kak Rey. Ya, sepakat sih yang teman-teman sampaikan tadi, kalau visioner dan segala macamnya. Tapi aku mau menyoroti juga gitu, mengapa Alpha, karena itu menunjukkan suatu pembaruan gitu yang teman-teman tadi bilang ya, abjad Romawi ke Yunani, jadi ada sesuatu yang baru nih dari generasi ini yang kita bisa lihat gitu, mereka lahir dengan teknologi yang begitu maju, jadi seolah-olah tuh dunianya baru gitu ya. Nah itu sebagai penanda juga, itu sih. Ya silakan. Iya. Jadi selain mereka itu generasi yang baru, yang benar-benar unik, yang beda dari sebelumnya, mereka juga satu generasi yang istilahnya itu masih lembaran baru untuk diinjili, untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal kebenaran. Jadi ini menarik nih, generasi Alpha ini adalah suatu ladang pelayanan yang siap dituai, namun hari ini kita mau bahas bagaimana menuainya. Setuju ya rekan-rekan? Setuju banget Kak. Ya, setuju banget ya. Terus, ya, aku ya. Silakan. Ya, setuju banget ya, karena memang generasi Alpha ini memberikan satu ciri khas khusus, sehingga memang kalau tadi nyambung dengan perkataannya atau pendapatnya dari Kak Ben ya, memang ini ada satu PR besar untuk menjangkau mereka. Karena dari ciri-ciri khusus mereka tumbuh dengan teknologi bahkan sejak lahir gitu ya. Kalau ada film pendek itu waktu saya pernah lihat ya, jadi begitu mereka lahir cepat gitu ya, tiba-tiba mereka akan langsung ngambil handphone dokternya, langsung mainan di situ tuh. Itu ada satu klip pendek, itu iklan sih sebenarnya gitu ya. Saking mereka tuh udah ngerti banget yang namanya teknologi, karena mereka lahir di tengah-tengah perubahan besar ya, di tengah-tengah teknologi yang sangat-sangat maju. Internet of Things, bahkan mereka lahir di tengah-tengah perkembangan era AI, begitu. Nah, betul, aku ya teman-teman, sepakat sih yang disampaikan Bu Evi. Itu. Makanya ada beberapa referensi yang menyampaikan kalau generasi Alpha ini berpotensi menjadi generasi yang tingkat pendidikan
pendidikannya tuh menjadi tinggi gitu, karena banyaknya referensi yang mudah didapat gitu ya. Jadi mereka akan jadi orang-orang yang kalau Indonesia bilang generasi emas gitu kan, karena nanti next di usia yang matang jadi benar-benar berkualitas gitu secara kemampuan, secara isi dan segala macam. Itu sih. Menarik. Ya, setuju banget ya kalau dibilang generasi alpha ini yang menjadi generasi emas. Kalau kita ingat presiden kita kan selalu menggaungkan 2045 itu adalah Indonesia emas. Indonesia mengalami bonus demografi dan memang kalau kita lihat demografinya yang menjadi usia-usia produktif di tahun 2045 itu adalah ya generasi alpha yang terlahir 2010 sampai 2025. Ya kan? Dan cuman ya saya melihat gini, mereka memang melek dengan teknologi, mereka sangat fasih berteknologi, mereka digital natives gitu. Tapi kok saya menilai generasi alpha ini kurang melek terhadap moral dan nilai-nilai. Kayak semua nilai-nilai yang konservatif, yang tradisional, yang dulu semua kita punya itu kok di mereka kesannya kayak enggak gitu. Mereka mempertanyakan segala sesuatu, mereka mengedepankan berpikir kritis, mereka melek dengan tren, social justice, gender equality, dan lain sebagainya. Setuju nggak, teman-teman? Setuju banget, Kak. Soalnya, silakan. Soalnya tadi apa? Oh ya, setuju banget, Kak. Soalnya memang yang diterima, informasi yang diterimanya itu kan melalui apa ya? Melalui HP, melalui gadget, dan itu tuh nggak cuman yang di Indonesia doang, malah banyaknya yang dari luar negeri juga. Makanya mereka lebih melek terhadap hal-hal yang tadi kakak sebutkan gitu. Dan itu tuh biasanya isu yang terjadi di luar negeri dan di Indonesia tuh masih jarang gitu. Mungkin itu yang salah satu penyebabnya. Ya setuju sih. Sekarang dengan berkembangnya teknologi, sosial media, yang namanya berita itu dari ujung bumi ke ujung satunya itu bisa menyebar dengan instan gitu. Kalau dulu saya di bangku SD SMP itu belajar globalisasi ya. Jadi orang Indonesia sama orang di negara maju, di negara Afrika sekalipun itu kita bisa seperti berasa gitu, kita tinggal di dunia yang sama, kita mendengar berita yang sama, dan ini terlebih lagi di katalisasi dengan adanya teknologi. Oke, kayaknya memang menarik banget ya untuk mendalami Gen Alpha ini. Dan bener sih ya, mereka tuh disebut generasi AI itu tuh cocok banget. Soalnya dari kecil, bahkan dari orang tuanya udah terpapar sama teknologi. Jadi mereka udah nggak asing lagi sama yang namanya teknologi. Nah, menurut kakak-kakak semua, menurut teman-teman semua, dan yang nonton juga mungkin mau ngasih pendapat, apa sih karakteristik yang spesifik dari generasi Alpha ini? Silahkan. Ya, aku ya. Karakteristiknya yang pasti mereka punya interaksi yang natural banget dengan teknologi, ya. Bahkan nggak usah diajarin, ya mereka hanya lihat device-nya aja, hanya memperhatikan aja dia sebelumnya mereka udah pernah pakai tanpa banyak tanya, begitu mereka dikasih device itu, mereka langsung bisa. Itu secara natural, gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak belajar tuh ya. Lalu mereka memang sangat familiar dengan dunia maya gitu ya, dan lebih banyak relasi online-nya kan. Saya punya banyak sekali murid generasi alpha nih ya. Generasi online mereka itu hubungan mereka secara online ya dengan orang-orang di luar sana itu tuh akrab banget gitu ya. Tetapi dengan orang-orang di sekelilingnya itu susah untuk ngajak ngomong dengan orang, ketemuan dengan orang aja susah banget gitu. Gitu ya, itu pengalamanku sih ya menghadapi generasi alpha, karena ngajar generasi alpha dan sebelumnya generasi Z. Ada perbedaan besar di sini. Ya, aku sepakat sih. Aku ya teman-teman, aku sepakat dengan hal itu karena aku juga punya ponakan yang masih kelas 4 SD gitu. Tapi udah dipegangi HP dan jago main HP juga, dan bahkan punya teman dari Bandung. Dia padahal di Kediri gitu, tapi punya teman, punya kenalan dari Bandung. Dan cara komunikasinya ya lewat digital gitu. Jadi gaya bahasa komunikasinya komunikasi digital, sedangkan ketika harus berkomunikasi secara personal, maksudnya secara non digital atau komunikasi secara langsung gitu, keponakanku nggak yang pandai kali berkomunikasi, tapi kalau untuk komunikasi digital mereka jago sekali gitu. Makanya sosialnya juga luas gitu, cepat luas.
Itu sih. Ya, aku juga setuju banget dan bahkan aku ngalamin ya, karena kan aku suka K-pop gitu. Aku gabung ke grup K-pop dan di situ ada banyak Gen Alpha. Kayak tolong dong perkenalkan diri, ada yang kelahiran tahun berapa? Ada yang kelahiran 2013, kayak kaget ya, wah ada yang lahir tahun segitu gitu. Kaget aja, terus kamu lahir tahun berapa? Waduh, jauh ya umur kita. Waktu kamu lahir, aku tuh lagi ngalamin fase hidup yang ini loh, kayak gitu. Jadi ya memang sejauh itu gitu perbedaannya dan apa ya? Ya seneng aja gitu mereka informatif, suka kasih info apa yang ada di sosmed gitu. Dan ya gimana ya? Tapi memang kurang tahu juga kalau di kehidupan sosial yang benarnya kayak gimana yang aslinya. Tapi so far di medsos tuh aktif banget. Kayak Dan oh iya bener meskipun tuh mereka itu, 21 comeback. sorry, Ya silakan Kak, silakan Kak. iya, meskipun memang di satu sisi ini apa ya membuka begitu banyak peluang, begitu banyak opportunity untuk punya teman banyak dari kalau ponakannya Kare punya teman di Bandung, saya punya adik kebetulan Gian Alpha dia punya teman di luar negeri gitu. Jadi mereka chatting pakai bahasa Inggris, Ya, pakai apa ya itulah social media Iya. dan di satu sisi memang ini keren gitu membuka wawasan, tetapi seiring adanya wawasan baru, ada opportunity baru juga ada risiko baru. Kalau beberapa waktu Betul. lalu kita lihat berita itu ada begitu banyak modus-modus kriminal, modus penculikan anak segala macam tuh lewat sosial media, lewat Facebook, diajak kenalan, bahkan dari game-game yang untuk anak kecil, game salah satunya kalau saya boleh sebut merek tanpa mendiskreditkan merek tersebut itu Roblox. Itu kan permainan yang Oh, banyak sekali benar-benar. anak-anak SD, anak-anak iya. SMP main dan memang bagus. Saya akui itu permainan yang melatih kreativitas, melatih logika, berpikir kritis, tapi karena ini begitu mudah diakses, orang-orang jahat juga dapat mengakses. Jadi ada Betul. baiknya juga kita bendung sebenarnya sebagai yang lebih senior, yang lebih bertanggung jawab atas mereka, kita harus belajar bukan mengekang ya, tapi membatasi mereka dari akses yang begitu luas. Ya, Iya. karakteristiknya ini sendiri juga ya. Ini ada Ibu Esi Welviana dalam komentarnya, generasi Alpha ini terdidik oleh teknologi, bener banget. Ibu Betsy, Bener. lalu generasi Alpha juga memiliki mobilitas digital yang sangat tinggi. Iya, betul sekali gitu ya. Saya juga berdasarkan pengalaman ketika menghadapi para generasi Alpha ini, kita nanya apa dikit-dikit ke mereka gitu ya. Misalnya kita nanya sesuatu tentang, ini apaan sih gitu ya. Dia akan langsung bilang gini aja ke ini. Kalau mereka manggil saya tante ya. Ya tante cari aja sendiri langsung di Google. Atau langsung mereka akan ambil handphone mereka langsung menanyakan apa yang saya tanyakan kepada mereka gitu loh. Iya, saya juga ngalamin Kak waktu lagi ngajar sekolah minggu. Ada anak yang tiba-tiba browsing apa yang saya jelasin gitu kan. Ya, betul. Pertamanya saya pikir dia main HP biasa. Jadi, kamu ngapain main HP? Udah ditaruh dulu HP-nya ya lagi sekolah minggu. Terus belakangan saya tahu, oh dia tuh browsing yang saya sampaikan gitu. Sebenarnya saya sih nggak masalah dengan mereka browsing ya. Karena dari situ kan mereka bisa dapat informasi ya. Kalaupun saya salah, ada yang membetulkan. Masalahnya ketika mereka dapat informasi yang salah, berarti saya juga harus punya kapasitas yang cukup untuk sampaikan kalau itu salah dan yang benernya tuh kayak gimana, kayak gitu. Ya, silakan Kak. Ya, aku ya. Tadi Kak Ray duluan yang angkat tangan ya. Ya menarik kalau teman-teman sampaikan hal itu gitu. Ini menunjukkan karakteristik yang berikutnya atau yang maju lagi. Mereka tuh memiliki karakter pembelajaran mandiri gitu. Karena terbiasa dengan teknologi, mereka langsung browsing dan segala macamnya. Mereka tahu banyak hal tentang hal-hal yang sedang terjadi dan mereka akan kepoin sendiri gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, keponakanku ketika aku iseng-iseng tanya, gimana Dev keadaan? Namanya Devon gitu. Gimana Dev keadaan Indonesia? Tahu loh dia. Sedang tidak baik-baik saja, begini begitu. Tahu juga tentang MK. Tahu tentang permasalahan MK. Jadi, gokil sini. Jadi pembelajaran mandiri mereka benar-benar efektif bisa dibilang ya, karena mereka tahu meskipun
belum dalam kapasitas mereka, tapi setidaknya mereka tahu gitu tentang permasalahan yang sedang terjadi dan apa itu MK. Dia bisa menjelaskan walaupun nggak detail-detail sekali, tapi cukup oke, gokil, keren. Ya. Iya, ini aku yang lihat kalau nyambung dengan tadi yang Ray katakan, ini ada pertanyaan dari Kakak Roma Paung ya. Generasi Alpha suka diskusi deep kayak Sabda Youth gini nggak ya? Nah, itu tadi dari jawaban Ray itu sebenarnya mereka sangat-sangat punya banyak sekali bahan untuk bisa ngobrol untuk deep talk gitu ya dengan kita. Karena saya juga ngalamin, bahkan saya suka tepuk jidat, kok dia bisa ngomong gini ya. Ketika keponakan saya juga bertanya tentang siapa itu Tuhan, apakah dia mengasihiku gitu ya, apakah kalau misalnya saya berbohong, apa yang akan Tuhan lakukan, kalau saya terus-terusan minta kepada Tuhan, apakah Tuhan akan bosan dengan permintaanku. Itu tuh pertanyaan yang kayak gitu tuh dia sering tanyakan, dan itu tuh dia karena ngelihat film-film di ini ya, lihat film-film di di YouTube gitu ya, sehingga memicu pertanyaan-pertanyaan, dan bersyukur sih ya dia bisa nanya ya waktu itu karena dia bisa nanya ke saya gitu ya. Tapi setelah itu kita bisa deep talk ya, walaupun dengan gaya bahasa anak usia 7 tahun sih ya gitu, tetapi ya sangat-sangat bisa diajak untuk deep talk karena mereka punya banyak sekali bank sebenarnya ya wawasan gitu. Ya, namun di sisi lain meskipun Gen Alpha itu berpikir kritis sekali, mereka tahu banyak hal sebelum umurnya dalam tanda kutip ya, bukan yang aneh-aneh, tetapi di satu sisi mereka juga sangat menjunjung tinggi yang namanya privacy. Mereka sangat tidak mau dicampur tangan orang, mereka sangat kadang ya kalau nggak kenal mereka nggak suka ditanya-tanya segala macam. Jadi ini kayak dua kutub gitu. Yang satu memang sangat ingin deep talk kan berarti kita harus mengenal orang itu, kita harus tahu tentang orang itu, tapi di sisi lain juga mereka sangat defensif gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi gereja, karena untuk seseorang tuh bisa maju dalam iman, dalam kedewasaan rohani, dia perlu ada keterbukaan. Kalau ini teman saya Joel Marco bilang, Gen Alpha akan menjadi generasi pembangkang, merasa benar, individualis, dan apatis. Waduh, di satu sisi ini ada benarnya, tapi kita tolak ya, jangan sampai, kasihan nih masa depan gereja soalnya generasi Alpha ya. Ya, jadi begitu banyak aspek ya generasi Alpha ini, generasi yang kompleks. Ya, mereka suka dengan hal-hal yang deep, sesuatu yang kritis, tapi mereka juga sangat defensif. Dan ya tentu mereka very lucky, sangat beruntung terlahir di dunia yang serba high-tech, bahkan orang tua mereka pun sudah lebih melek teknologi daripada generasi sebelumnya lagi kan. Tapi karena ini IG Live Kristen gitu ya, saya mau tanya gitu, teman-teman mikir gitu, bagaimana dengan kerohanian mereka nih, para Gen Alpha ini ada di kita ini, bagaimana hubungan pribadi mereka dengan Tuhan? Karena saya melihat statistik bahwa makin berlanjutnya generasi, semakin muda ya, itu religiositasnya tuh sangat menurun secara nggak statistik. Coba. Wah, ini kalau sudah pakai data ini agak berat nih. Iya, ya, tapi dapat datanya. Ya, menarik yang tadi ditanyakan ya, bagaimana tentang kerohanian mereka. Secara data mungkin itu ada benarnya gitu. Untuk terus menurun, karena mereka balik lagi cenderung untuk cari informasi di luar sana, sehingga termasuk ibadah pun mereka akan lakukan secara online gitu ya. Mereka akan mencari hal-hal kerohanian di dunia digital gitu ya. Makanya kalau secara jujur mereka sebenarnya terbuka gitu terhadap hal-hal spiritualitas, kayak Kak Devi tadi sempat sampaikan. Ketika ngajar sekolah minggu, mereka akan cari gitu. Mereka open kok tentang spiritualitas atau kerohanian gitu. Cuman memang mereka kurang kuat gitu secara tradisi keagamaan yang mungkin generasi-generasi sebelumnya pertahankan atau sudah sering lakukan gitu. Mereka tidak begitu kuat dalam hal itu ya. Balik lagi karena bagi mereka tradisiku itu tradisi lama lah, tradisiku baru adalah dunia digital ya. Mereka akan lakukan spiritualitas secara digital dalam tanda petik gitu. Itu sih yang kelihatan. Teman-teman boleh tambahin, silakan. Kalau mengenai Gen Alpha yang terbuka dengan spiritualitas itu, saya melihat itu terjadi di kehidupan adik saya. Sebagaimana saya sempat singgung, saya punya adik yang paling kecil, itu generasi Alpha.
Dia kelahiran 2013, jadi sekarang masih di bangku SD ya. Terima kasih Pak Nadim sudah menghapus UNAS, jadi adik saya sangat santai sekali belajar di sekolah. Anyway, adik saya ini tontonan YouTube-nya itu ya, itu dia tertarik sama cerita-cerita horor gitu, tapi bukan film horor ya, yang jump scare segala macam, Iya. tapi yang cerita-cerita yang podcast atau testimoni atau misteri-misteri gitu. Saya lihat Kok kan sama ya kalau saya dengan keponakan kenapa? saya? Oh, Nadia Oh iya, Omara. memang ini fenomena general sekali. Tapi menurut saya ya, gini, yang namanya spiritualitas itu kan luas gitu ya. Memang kita orang percaya, kita orang Kristen, kita juga mengenal spiritualitas sebagaimana yang diteladankan di Alkitab gitu. Tapi di semua agama, bahkan tidak hanya agama, kesukuan dan lain-lain juga mereka itu punya yang namanya spiritualitas. Nah, bagaimana dampaknya kalau sampai adik-adik kita ini mereka yang interest dengan spiritualitas, namun mereka dapatnya sumber-sumber informasi spiritualitas yang salah. Misalnya, emang yang mengajarkan takhayul. Yang saya baca di Alkitab kita menentang yang namanya takhayul, nggak boleh percaya takhayul. Tapi kalau mereka normal dengan mendengarkan konten-konten seperti itu, waduh ini berbahaya ini. Gitu nggak di anaknya Bu Evi tadi katanya sama. Ya tadi Kak Devi juga mau berpendapat, silakan. Ya, kalau saya sih mikirnya karena teknologinya lagi kenceng ya sekarang ya, itu tuh banyak hal baik sebenarnya yang bisa didapat di situ. Misalnya kita bisa diingetin untuk saat teduh ya, kan ada aplikasi yang support untuk itu ya. Terus kita bisa pilih musik dan reading plan, bahkan ada yang buat anak-anak juga. Terus prayer rutin juga bisa di schedule gitu. Terus dan teknologi juga bisa menghubungkan kita ke komunitas Kristen ya yang kita mau. Nah, jangan sampai anak-anak yang apa ya, yang Gen Alpha yang masih muda-muda khususnya itu tuh salah masuk komunitas gitu. Mungkin terkait sama yang tadi obrolan tentang takutnya lebih seneng sama tahayul daripada firman Tuhan, itu bisa kita tekankan gitu. Kalau misalnya kita guru sekolah minggu atau mungkin ada papa mama yang mungkin nonton ya, bisa ini juga bisa diingatkan gitu. Karena yang saya dengar, yang saya baca dari beberapa sumber, Gen Alpha itu kebanyakan mau lebih mendengar ketika mereka suka sama orang yang lagi bicara gitu. Jadi sangat subjektif sekali kan itu. Mungkin dengan kita jadi sosok yang disukai oleh mereka, kita bisa kasih masukan gitu, entah itu tentang hal-hal yang apa ya, yang misalnya jangan percaya sama tahayul, atau enggak HP kamu tuh selain buat browsing bisa buat ini juga loh, kan kayak gitu bisa. Ini ada aplikasi yang bisa buat reading plan, buat saat teduh, yang gitu-gitu kita bisa kasih masukan kayak gitu. Ya, nyambung dengan itu aku ya teman-teman. Itulah salah satu ciri kerohanian mereka, di mana mereka lebih suka sosok-sosok tertentu yang memang mereka teladani atau memberikan keteladanan kepada mereka. Dan itulah yang mereka dalam tanda petik percayai. Dan itu menjadi memang tantangan tersendiri karena nggak bisa dipungkiri gitu. Setiap hamba Tuhan juga manusia dan tidak 100% selalu memberi keteladanan gitu ya, tidak sepenuhnya, walaupun tetap berusaha memberikan teladan yang baik, tapi ya itulah faktanya gitu. Gen Alpha suka, bisa dibilang Kristen praktikal lah gitu, yang praktis-praktis saja, melihat dari langkah mereka, hidup mereka gimana, itulah yang mereka akan, oh ya ini oke nih gitu secara praktis gitu sih yang terlihat. Ya, aku sendiri ya, secara kekristenan yang mungkin kalau mereka memang dari awal nggak pernah terpapar dengan hal itu, ya mereka nggak akan pernah tertarik gitu ya. Jadi memang dari kitanya sendiri yang memang sudah tahu pentingnya untuk apa kita hidup juga di dunia ini, bagaimana ya, itu yang harus kita berikan kepada mereka. Tadi saya setuju banget dengan yang dikatakan Kak Devi gitu ya. Jika ada seseorang yang sudah dekat dengan dia gitu ya, dia akan sangat bisa terbuka gitu, karena ini contoh-contohnya ini banyak sekali ya. Seperti misalnya saya lagi-lagi ya dengan keponakan saya gitu ya,
ketika dia sedang memainkan handphonenya, ketika saya sedang berada di dekat dengan dia atau suami saya gitu ya, kami berdua akan berusaha sambil dia mainin handphonenya gitu ya, kami tetap akan ngomong dengan dia gitu ya. Pertama kami tanya, itu lagi nonton apaan? Itu tentang apa sih gitu ya. Dari situ kita bisa masuk ke beberapa hal, walaupun dia main di gadgetnya, tapi dia bisa ngomongin, dia bisa menjawab pertanyaan kita gitu ya, dengan serius juga ya, sampai pada akhirnya suami saya memutuskan, ini anak bisa nih, soalnya kalau terus-menerus dibiarkan dia bakalan ini sendiri dengan dunianya. Jadi setiap kali ponakan saya main, suami saya akan duduk di situ atau saya di sampingnya berbicara macam-macam, sampai akhirnya handphone itu akhirnya bisa teralihkan dari dia gitu ya. Karena apa? Ada sesuatu yang menarik yang akan dibicarakan lagi gitu. Jadi saya jadi ingat satu lagu gitu ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Ketika kita sudah bisa menyentuh anak generasi alfa itu di hati mereka, kita ada tempat bagi kita di hati mereka gitu ya. Apapun akan apa? Udah, pokoknya kalau ini ngomong saya akan dengerin ya, karena di situlah saya bisa dapat macam-macam. Bahkan kalau dia dapat ilmu baru di handphone, dia akan cerita, ini tadi di YouTube saya nonton ini tadi ada mainan baru loh, dia mau main nggak sama aku, ini mainnya kayak gini loh gitu. Jadi dia akan terbuka sekali dengan apa yang sedang dia lakukan di dunia digital ya. Di situ kita bisa masuk ya untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran kepadanya. Itu bukan proses instan. Bener sih Kak, itu tuh ngarahnya ke manner. Kalau dari tadi waktu pas awal-awal Kakak cerita yang dia lagi main HP terus diajak ngobrol bisa jawab, tapi sambil main HP itu tuh kalau menurut saya itu mengarah ke manner gitu. Karena kalau dibiasakan kayak gitu lama-lama ya kelihatannya kan jadi nggak bagus gitu. Tapi kalau itu bisa bikin kayak pintu awal untuk membuka jalan mereka bisa teralihkan, ya itu hal yang bagus sih. Oke. Ya, ada beberapa komentar yang menarik nih. Ya, silakan Kak Ben dulu. Ya, thank you, Baby. Barengan kita ya. Saya setuju kalau dikatakan untuk menanamkan nilai-nilai di generasi alpha itu kita harus kenal dulu sama mereka, kita harus dekat sama mereka, we have to have something to offer, sesuatu yang menarik, sesuatu yang lebih dari yang ada di gadget mereka, karena memang karena perkembangan zaman, operasional gereja dalam tanda kutip itu kebanyakan berhenti di pendeta di mimbar, berkhotbah, jemaat mendengarkan. Lalu jarang ada gereja yang bahkan ada konsel dan fellowship setelah ibadah. Padahal saya percaya esensi dari gereja, dari eklesia itu adalah bagaimana kita itu hidup bersama-sama. Kita saling berbagi, kita saling mengenal, kita saling tahu, kita saling mendukung, kita saling menopang gitu-gitu ya. Termasuk bagi adik-adik kita yang generasi alpha, kita harus juga bisa hadir bagi mereka, benar-benar hadir, bukan cuma sekedar ada fisik atau sekedar kita berteman sama mereka di sosmed, benar-benar kenal. Itu kalau ya. Bu Evi tadi? Ya, ini ada beberapa komentar aja sih yang kita bisa kita lihat itu ya, bagus-bagus juga itu kayak si Karoma bilang generasi alpha itu bisa dengar kalau mereka udah melihat seniornya bisa jadi teladan. It's true ya. Kalau di luar itu mereka bisa menolak gitu ya. Gitu ya. Lalu tadi bilang ini kalau generasi alpha tuh sukanya praktikal gitu. Nah, ini Karoma Paung juga kalau praktis-praktis aja berarti pengajaran doktrin harus bisa diajarkan dengan cara yang beda dong. ya benar sih, harus dengan cara yang kreatif dan relevan dengan mereka gitu ya. Dan ini dari Kak Ferdinand itu, bagi saya nggak semua generasi alpha punya kehausan secara spiritual dan pengalaman Kristen yang otentik, mengingat sekularisme yang begitu besar pengaruhnya di media. Tuh. Nah betul, ini nyambung dari itu Bu Esi juga menyampaikan kalau keponakan Bu Esi juga perihal kerohanian sangat minim karena bergaul dengan digital, bahkan untuk gereja, untuk datang ke gereja gitu sangat sulit gitu. Mereka spiritual mereka tuh mencarinya dari YouTube, kata Bu Esi. Ya ada benarnya juga gitu ya. Nah, makanya memang perlu cara-cara baru sih. Ya. Wah, ini ya, jadi dari mendengarkan diskusi, membaca tanggapan-tanggapan dari teman-teman di rumah juga, ya mungkin kita semua, bahkan saya sendiri semakin sadar ya bahwa memang gereja saat ini perlu banyak berubah gitu ya. Karena memang generasinya berubah gitu ya. Jadi gereja perlu banyak berubah, tapi bukan dalam hal pesan Injilnya, bukan berubah dalam hal firman Tuhannya ya. Firman Tuhannya sama, Injilnya sama, intinya sama, yaitu Kristus. Tetapi bagaimana ya kita bisa
berubah dalam hal-hal cara memberitakan Injil itu, media pelayanannya gitu ya, dan sangat-sangat dibutuhkan ide-ide ya, kreatif ke depannya. Nih, silakan nih teman-teman berempat atau kita semua teman-temannya di rumah juga boleh nih berbagi ide-ide ya, bagaimana gereja bisa menjangkau generasi alfa, dan intinya adalah bagaimana mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan. Ya, silakan Kak Ben. Ya, pertanyaannya menarik sekali ya Bu Evi ya. Kalau menurut saya sih, untuk kita dapat mempersiapkan generasi alfa ini sehingga mereka menjadi penerus gereja, yang dimana mereka pasti akan menjadi penerus gereja karena waktu terus berjalan, mereka itu perlu yang namanya dibapai gitu. Sudah terlalu banyak statistik penelitian yang menunjukkan, sorry saya dari tadi bawa statistik, bawa data karena memang saya S1 saya statistik, saya seorang data analis, jadi saya selalu bawa data gitu ya. Selalu banyak penelitian statistik yang menunjukkan mengenai yang namanya fatherlessness. Seiring generasi berjalan, fatherlessness itu prosentasenya makin tinggi, tingkat kesepian makin tinggi. Lalu kalau kita ngomong di Indonesia nih, ada yang bilang Indonesia itu salah satu negara paling fatherless. Saya lupa skalanya apa, dunia atau Asia Tenggara, saya lupa. Tapi fatherlessness ini sebuah isu, dan sayangnya fatherlessness ini bisa dibilang countercultural. Karena contoh nih, kalau saya ambil, saya kebetulan tinggal di Jakarta Selatan, di daerah metropolitan. Di sini tuh banyak orang berlomba menganggap kita semua setara. Bos dengan karyawan kadang ngomong maaf lu gua gitu, yang which is itu apaan akrab yang tidak sopan sebenarnya. Kalau saya dulu diajarin, sebenarnya tidak sopan, tapi karena memposisikan kita semua setara, kita semua teman, jadi hierarki itu hilang. Padahal kalau kita mengacu kepada amanat agung, pemuritan juga berbicara hierarki gitu ya. Seorang pemurid, dalam hal ini kalau kita ambil teladan Tuhan Yesus dengan 12 murid, dia itu memberikan arah, dia bukan hanya mengajar seperti khotbah di bukit, tetapi dia juga memberi arahan. Nah, arahan ini penting karena saya melihat generasi alfa itu banyak sekali yang kehilangan arah, banyak sekali yang tidak tahu tujuan hidup. Jadi ini menurut saya sih. Cuman bagaimana kita menyadarkan mereka, kita awareness bahwa kamu perlu dimuridkan, kamu perlu dibapai. Karena yang tadi saya countercultural. Kalau teman saya tadi Joel Marco bilang, 20 tahun lagi mereka bacaannya Alkitabnya Gen Z Translation atau Gen Z Bible. Saya pernah baca dikit, tapi ini menarik karena ini sangat relate sama orang yang mengerti bahasa. Dan memang kita harus mengerti bahasa dari Gen Alpha gitu ya. Yang saya maksud bahasa bukan slang terms yang mereka saja seperti Riz, seperti New, Sigma, Beta, Pi, gitu ya. Tapi mereka adalah konteksnya mereka gitu loh. Dan menurut saya salah satu toolsnya itu adalah apologetika. Di zaman dimana orang percaya kebenaran tuh nggak ada, udah semuanya relatif. Saya merasa A benar, kamu merasa B benar. Nah, apakah itu valid? Kalau kita uji secara logika sebenarnya enggak. Makanya ini penting apologetika, dan tentu yang saya maksud apologetika itu bukan oknum-oknum ya kan di YouTube, di TikTok yang demi mempertahankan iman mereka mencaci maki lawan bicara, bukan itu yang saya maksud. Saya kebetulan suka sama salah satu ministry di Indonesia, itu namanya Apologetika Indonesia, API singkatannya. Dan filosofi apologetika mereka itu adalah mereka itu percaya apologetika itu ketika kita mempresentasikan kesuperioritasan atau keunggulan wawasan dunia Kristen dibandingkan wawasan dunia yang lain. Oh, ini keren. Jadi bukan kusir siapa benar siapa salah, tapi what is the better way to live? Ya. Itu. Kalau bagaimana tadi Bu Evi tadi angkat tangan? Iya, benar banget ya. Jadi sebenarnya tadi yang dipaparkan oleh Kak Ben itu sendiri sebenarnya memang bicara tentang relasi ya. Kita bisa aja bicara tentang apologetika dan sebagainya, dan memang anak-anak itu bukan cuma generasi alfa deh ya, tetapi memang dari semua generasi memang harus diajarkan untuk mempertanggungjawabkan imannya. Tapi gimana mereka bisa punya iman yang kuat, punya iman yang teguh gitu ya, kalau mereka sendiri nggak mendapatkan dari sumbernya itu ya. Mereka sendiri harus terpapar, harus kita ingatkan ya, harus kita kembalikan dulu kepada firman Tuhan. Itu sebabnya makanya salah satu juga ini bagian dari pelayanan Sabda juga sih ya.
dengan teknologi yang ada di tangan anak-anak itu, gimana caranya supaya kita ingatkan mereka, teknologi yang ada di tanganmu itu, kamu pakailah itu untuk kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada kamu bisa mempelajari firman Tuhan di situ gitu ya. Ini bukan sesuatu yang mustahil ya, kakak-kakak semua yang ada di rumah atau teman-teman yang sedang membaca. Jangan terlalu skeptis lah dengan generasi alfa. Karena saya sendiri mengalami ya, mereka bisa dibawa kepada Tuhan ya. Dengan itu tadi banyak sentuhan pribadi lewat teknologi yang mereka pegang gitu ya. Kita bisa menunjukkan kepada mereka membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan juga ada di teknologi mereka, di handphone atau device yang sedang mereka pakai. Itu yang harus selalu diajarkan gitu. Ya. Oke ya teman-teman. Iya, silakan Rey. Nah, itulah sebabnya kita gitu ya, khususnya yang mungkin posisinya sebagai orang yang lebih tahu tentang kebenaran firman Tuhan, perlu menciptakan ruang-ruang terbuka untuk Gen Alpha khususnya gitu, untuk diskusi sama-sama kita kritis gitu terhadap sesuatu ajaran atau hal-hal yang mungkin lagi ramai diperbincangkan. Itu kita sediakan ruang untuk mereka. Jangan sampai kita lepaskan aja dan cenderung kita nggak diskusi, cuman tadi jatuhnya menghakimi aja. Oh itu salah. Tapi salahnya kenapa? Karena kita tidak ada ruang diskusi terlebih dahulu gitu. Nah, langkah lebih baiknya untuk mempersiapkan khususnya pertanyaan Bu Evi tadi ya, untuk mempersiapkan Gen Alpha menjadi masa depan ya, ruang yang lebih terbuka lah untuk mereka juga menanggapi gimana menurut mereka ini gitu. Jadi pendapat mereka kita dengar, kita juga bisa menyampaikan sesuatu yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan pesan Injil atau Alkitab sendiri. Itu sih. Setuju Ya, banget dan menarik. Kita jangan cuma bisa ngomong ini benar itu salah, tapi kita harus mendengarkan mereka. Betul. Satu pattern saya temukan itu gini. Bahkan bukan cuma generasi Alpha, dari generasi Z pun, generasi saya, kami ini itu kurang suka dengar khotbah atau dengar ceramah, dengar seminar yang dimana ada satu atau sekelompok orang berdiri di panggung ya, ngomong sekian durasi kepada kita dan kita hanya mendengarkan. Sekarang model atau apa ya model yang laku itu adalah podcast. Nah, kenapa podcast? Karena podcast itu interaktif, ya kan? Dan meskipun yang namanya pun mereka mereka pasti mendengarkan, tapi the way it was set up, dari teknik pengambilan gambarnya, dari setting mejanya segala macam, itu seperti kita lagi duduk di meja ngobrol. Memang kalau saya penonton podcast, saya nggak bisa ikut ngobrol, tapi kan feel-nya, vibes-nya, istilah zamannya itu seperti gitu, seperti interaksi, seperti diskusi. Jadi sudah bukan eranya lah untuk komunikasi itu satu arah, kamu harus terima, kamu harus gini. Kita harus bisa lebih mengakomodasi, lebih kritis gitu, lebih menginvolve, lebih interaktif. Itu sih menurut saya. Kak Devi nih, belum ada suaranya. Silakan Kak Devi. Iya, tadi angkat tangan. Terus ini kebetulan nih lagi lihat-lihat komen ada AYOPA, itu bisa juga tuh buat salah satu cara untuk ya memperdalam pengetahuan kita tentang tentang Alkitab ya. Saya juga kemarin sempat nonton lagi bahas Paulus. Markus Ya? Markus, iya. Ya yang pecah kongsi itu loh. Paulus sama Barnabas pecah kongsi, terus ada dan itu tuh selain interaktif karena mereka yang dari AYOPA-nya ngobrol tuh berempat, kita juga bisa ikut diskusi dengan kasih pertanyaan di situ. Jadi kan bisa terlibat juga gitu. Kalau misalnya podcast yang live kayak ada YouTube live atau TikTok live, itu kita bisa terlibat juga gitu. Tapi kalau yang cuma nonton, ya kita nggak bisa terlibat, tapi kita bisa bisa dengar dari beberapa sudut pandang, dan kita juga bisa baca kolom komennya kayak gimana pendapat orang-orang kayak gitu. Jadi ya itu penting banget sih kalau menurut saya, dan makasih Sabda sudah memfasilitasi. Ya. Silakan Kak Rey. Sepakat sih yang disampaikan teman-teman, pada dasarnya memang Gen Alpha ini butuh komunikatif ya, gitu ya, peran kita khususnya untuk perihal mempersiapkan mereka bagaimana kita tidak melulu menyampaikan kita pemikiran kita atau satu arah aja, tapi dua arah gitu. Dan teman-teman yang memberikan komentar
komentar pun banyak yang sepakat gitu ya untuk hal ini. Kayak dari Bung Hendra nih, bagaimana leader jadi bapak gitu. Bapak kan bukan hanya mengarahkan, tapi juga mendengarkan juga anak-anaknya gitu ya. Iya. Nah itu juga, walaupun Bang Hendra juga menyayangkan Gen Z dan Gen Alpha banyak yang ateis, agnostik juga. Tapi ya harapannya itulah tantangan bagi kita gitu ya, untuk sungguh-sungguh mempersiapkan mereka gitu. Dan Kak Roma pun menggaungkan Gen Alpha Organ. Amin. Amin. Gitu. Saya Nah, mau dan nambah satu KS lagi, Rey. juga menyampaikan. Oh ya, silakan. Iya, salah satu cara juga untuk bisa menolong generasi alfa ini kita siapkan untuk generasi masa depan, ya libatkan mereka di dalam gereja gitu. Betul. Jangan karena mentang-mentang mereka masih kecil, lalu kita underestimate mereka, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nanti tunggu aja mereka agak gedean dikit, nggak gitu ya. Saya sendiri di gereja saya sendiri ya, walaupun anak sekolah minggunya generasi alfa cuma dikit gitu ya, cuma dari sejak di sekolah minggu udah diberi kesempatan untuk melayani. Lalu sekarang yang mereka yang usianya 13 itu kan masih generasi alfa ya. Itu udah dalam spesial khusus itu ya, momen-momen khusus di gereja dilibatkan menjadi singer gitu ya. Itu mereka merasa, wah bisa ya ternyata aku juga di gereja walaupun aku masih kecil, aku bisa ambil bagian juga dalam pelayanan di gereja. Bahkan sudah ada yang menjadi pemusik walaupun sebagai cadangan dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka secara sukarela sendiri, Kak saya mau dong belajar diajarin untuk ngoperasiin isi worship gitu. Atau saya mau dong ngajarin kantong kolektor kayak gitu. Itu dari anak-anak kecil yang anak-anak generasi alfa ya, yang merasa ternyata saya juga bisa dilibatkan di gereja gitu. Tapi ya itu lagi ya, mereka nggak mau gitu langsung menyerahkan diri langsung kalau kita emang dulunya nggak pernah punya kedekatan dengan mereka. Benar. Ya, Rek? Nah, betul. Itu juga pentingnya pembinaan juga kan, dibarengi kesempatan pelayanan, tapi juga ada pembinaan sehingga mereka itu siap gitu ya, bukan hanya soal hati, skillnya juga dibina gitu. Nah, itu supaya untuk menunjang kesempatan mereka gitu, dan memancing gen-gen alfa lain kalau mereka juga bisa gitu turut ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Thank you teman-teman. Waktu kita mepet dan terus berjalan, tapi masih banyak yang kita explore. Iya bener Tapi memang dan nggak terasa hampir 1 jam kita ngobrol. Jadi memang kita harus berakhir di sini. Tapi teman-teman kalau masih ada ide, saran, nanti rekaman ini kan diposting, boleh juga berikan komentar di rekamannya gitu, atau DM gitu ya di kami. Dan teman-teman di rumah yang mungkin berminat untuk jadi guest selanjutnya di minggu-minggu berikutnya, DM langsung aja, aku mau bang sharing gitu ya, boleh juga gitu. Terbuka untuk teman-teman semuanya. Ini ada komentar terakhir sebelum teman-teman berikan closing statement ya. Benar Bu Evi, saya sampai mengajak ponakan saya untuk bergabung di gereja biar bisa belajar melayani. Betul. Dan Bu Hendra, anak muda adalah tiang gereja. Betul sekali. Nah, teman-teman, untuk terakhir dari teman-teman masing-masing boleh berikan closing statement-nya. Dari Bang Ben ya, dari Bang Ben, terus aku, terus Kak Devi, terus Bu Evi terakhir. Silakan Bang Ben. Ya, kalau dari saya sih, kalau saya boleh rangkum dalam satu kalimat apa yang saya sampaikan tadi ya, itu begini. Apologetika untuk generasi alfa sebagai alat menginfluence mereka supaya menjadi impact bagi kerajaan surga. Haleluya. Lanjut. Mantap. Oke, dari teman-teman Gen Alpha, generasi masa depan. Jadi siapkan mereka dan siapkan kita juga untuk mempersiapkan mereka supaya kita bisa sungguh-sungguh mempersiapkan generasi Alpha ini untuk Tuhan. Itu aja. Silakan Kak Devi. Oke, kalau dari saya ya, Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega. Jadi teman-teman Gen Alpha tahu lah ya harus gimana. Silahkan Kak Evi. Oh ya, ya, yang pasti aku sangat tertarik tadi dengan satu kalimat ya di Yesaya 43 ayat 19. Tuhan berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dari ayat ini saya belajar Tuhan itu terus bekerja, membentuk sesuatu yang baru di setiap zaman, termasuk adalah generasi Alpha. Dan mereka juga adalah generasi yang Tuhan pilih untuk melanjutkan misinya di dunia dengan cara yang mungkin berbeda dari sebelumnya,
tetapi harus tetap sesuai dengan kehendaknya. Nah, tugas kita sekarang adalah ya, bagaimana kita bisa menjadikan semua bangsa, termasuk ini ya, generasi baru ini menjadi murid Kristus ya. Mereka punya kekhususan sendiri, keunikan sendiri gitu ya. Tetapi jangan salahkan mereka dengan keunikan mereka gitu ya. Memang mereka terakhir seperti itu. Tetapi bagaimana kita sendiri membawa mereka untuk mengenal Kristus. Nah, itu tanggung jawab kita. Terlepas dari segala karakteristik mereka, positif maupun negatif. Maaf, agak panjang karena saya sangat dekat dengan generasi Alpha dan sungguh rindu mereka untuk mengerti firman Tuhan sejak mereka masih kecil. Jadi ya kita tetap jangan terikat pada metode lama, tetap berinovasi dan adaptasi dengan cara-cara yang baru, termasuk memanfaatkan AI untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau generasi Alpha yang adalah generasi AI ini. Amin. Terima kasih, Kak. Ada komentar beberapa terakhir sebelum kita tutup ya, dari Bang Joel. Tiang gereja bukannya tiang garam, betul. Dan menarik penutup dari Bang Joel. Jadikanlah semua bangsa plus gen alpha muridku. Amin. Gen alpha termasuk bangsa. Teman-teman. Betul. Thank you banyak teman-teman. Bang Ben, Kak Devi, Kak Evi boleh menemani aku ngobrol. Dan teman-teman di rumah juga yang sudah ikut berdiskusi. Thank you banyak. Jangan lupa minggu depan kita masih jumpa lagi ya di live Instagram Sabda Youth. Dengan topik yang baru. Dan ini bisa menjadi penutup topik New Generation di bulan ini. Yaitu topiknya generation to generation. Jadi kita mau bahas ya dari generasi ke generasi. Oke, minggu depan hadir lagi, jangan lupa. Oke, kita tutup dalam doa ya teman-teman. Diskusi kita malam hari ini, Bang Ben boleh berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu pada malam hari ini. Kami boleh saling sharing, saling berbagi. Tuhan, aku bersyukur untuk Bu Evi, Kak Devi, Kak Rey, untuk teman-temanku, untuk semua yang hadir. Aku bersyukur untuk Sabda Resources, Sabda MLC, seluruh ministry. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah boleh berkontribusi pada malam hari ini. Apa yang sudah kami diskusikan, yang sudah kami bagikan boleh menjadi berkat, yang sekiranya setiap benih firman yang kami tabur pada malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia Tuhan, namun boleh berhasil Kau tujukan padanya Tuhan. Berkati masing-masing kami, berkati pelayanan kami masing-masing Tuhan, dan terlebih lagi beri kami hati untuk generasi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di generasi kami, juga di generasi Alpha seperti di surga. Haleluya. Amin. Thank you. Thank you banyak teman-teman. Thank you, Rik. Dadah.